Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini tanggal 2 September 2022 saya melepas peserta mahasiswa KKN Tematik tahun 2022 untuk bisa melaksanakan selama berada di desa dan kami mengadakan beberapa kegiatan di Taman Kanak-Kanak. Satu di antaranya bimbingan calistung. Di Kelurahan Kedai Ledang sendiri terdapat 2 taman kanak-kanak, PAUD Asyifah dan RA Anamirah. Di sini kami membagi tugas menjadi 2 kelompok dalam proses mengajar. Nah, ini melaksanakan kegiatan senam sehat di pagi hari bersama adik-adik RA Anamirah. Nah, untuk semakin membuat mereka antusias dan bersemangat ketika akan melanjutkan pelajaran berikutnya, kami juga memberikan beberapa permainan menarik dan ikut serta mereka ketika bermain di luar kelas. Ini dia ketua dan wakil ketua kita sedang main putar-putaran. Dan ini momen-momen perpisahan, say goodbye dengan adik-adik di Anamirah. Perilaku hidup bersih dan sehat serta cuci tangan pakai sabun. Di kegiatan ini kami mengenalkan kepada adik-adik SDN 015921 mengenai bagaimana pola hidup sehat. Mulai dari gerakan yang tepat dalam mencuci tangan dan gigi hingga membuat kreasi sikat gigi dari origami. Kami juga mengajak mereka untuk praktik secara langsung bagaimana mencuci tangan dengan baik dan benar. Melihat antusias dari mereka, kami optimis mereka akan menerapkan apa yang kami sampaikan di kehidupan mereka sehari-hari. Memilah dalam pembuangan sampah sangat penting untuk proses pemilihan jenis sampah di tempat pembuangan akhir. Dari sinilah kami berinisiatif membuat tong sampah dengan 2 kategori sampah yang berbeda. Dengan memanfaatkan sisa potongan bambu dari pembuatan pagar kebun toga, kami dapat menghasilkan 6 tong sampah dengan 2 jenis berbeda. Dengan adanya tong sampah kreasi tangan mahasiswa KKNT 20 USU ini, semoga dapat menjadi alternatif sederhana dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jalan santai sambil meminta beberapa bunga masyarakat Kedai Ledang. Nantinya bunga ini akan kembali kami tanam di taman mini yang kami buat sendiri di halaman pekarangan Posko KKNT 20. Dengan adanya taman mini berwarna ini dapat menjadi penambah semangat kami dalam mengawali aktivitas di Kedai Ledang. Selanjutnya ada kegiatan sosialisasi peningkatan kesehatan dan kecacingan. Anak-anak usia di bawah 10 tahun masih rentan terkena cacingan. Hal ini dapat terjadi jika pola makan dan pola hidupnya tidak terjaga. Adik-adik dikenalkan dengan jenis cacing yang ada di perut dan bagaimana proses penularannya ke dalam tubuh. Dari sosialisasi ini diharapkan adik-adik menjadi terbiasa untuk selalu menjaga kebersihan. Misalnya saja seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Karena kelompok kami dominan dari Fakultas Pertanian, tidak afdol rasanya jika tidak ada bercocok tanam.
kami melakukan penanaman obat keluarga dan sayuran yang lahannya sendiri di belakang kantor Kelurahan Kedai Ledang. Dari program ini, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam yang baik dan benar. Kami melaksanakan gotong royong sebanyak 2 kali dalam sebulan. Dari kegiatan ini, harapan kami bersama, lingkungan Kedai Ledang menjadi lebih asri dan bersih dari sampah-sampah. Seperti namanya, dari kegiatan ini, harapannya masyarakat Kedai Ledang tak terkecuali mahasiswa KKNT 20 USU menjadi lebih sehat, bugar, dan ceria. Oh iya, senam sehat ini langsung dipandu oleh kami loh. Jadi sebelum waktu kegiatan, kami sudah latihan bersama terlebih dahulu untuk menghafalkan gerakannya. Cek kesehatan. Di program ini, kami melakukan pengukuran tekanan darah serta cek gula darah dan asam urat. Sasaran yang kami jangkau masyarakat Kedai Ledang, khususnya para lansia. Dari pengecekan ini, harapannya masyarakat dapat lebih menjaga pola makan mereka. Apa yang perlu dikonsumsi lebih banyak dan apa makanan yang perlu dikurangi bahkan dihindari, sebagai wujud ikhtiar untuk menyayangi tubuh. Buah dan sayur sangat berperan penting untuk pertumbuhan anak. Kami mengenalkan kepada adik-adik TK Anamirah dan Asyifa bentuk, nama, sekaligus manfaat dari buah dan sayur. Kami juga memberi secara langsung buah jeruk dan wortel yang sudah diolah menjadi jus. Dengan begitu, harapannya mereka menjadi lebih mengenal dekat dan tidak takut maupun malas untuk makan buah sayur, sehingga dengan begitu mendorong mereka untuk mendapatkan asupan vitamin lebih tinggi. Berikutnya ada edukasi praktek perkecambahan kacang hijau. Dengan sasaran anak kelas 5 SDN 015921 Kedai Ledang, kami mengajak mereka mengamati bagaimana pertumbuhan kacang hijau hingga menjadi kecambah. Selain itu, kami juga meminta kepada mereka untuk menentukan di tempat mana mereka akan meletakkan calon kecambah tersebut. Bullying bisa terjadi dimanapun, contohnya saja di lingkungan sekolah. Mengejek fisik teman sudah termasuk tahap bullying loh. Sosialisasi psikoedukasi bullying ini kami buat dengan sasaran kelas 6 SDN 015921 Kedai Ledang, yang harapannya mereka di masa-masa peralihan dapat lebih paham dan mengontrol sikap baik maupun buruk yang keluar dari mulut dan sikap mereka. Pemanfaatan limbah sayur dan buah untuk usaha ternak maggot. Di kegiatan ini kami melakukan praktek secara langsung bagaimana beternak maggot dengan pemberian pakan berupa limbah buah dan sayur. Tak banyak orang tahu, maggot menjadi sumber pakan ternak yang tinggi protein, mudah dikembangkan, dan punya nilai ekonomis yang dapat membantu peluang usaha masyarakat. Program kelas bahasa. Di sini kami mengajarkan 2 bahasa sekaligus, bahasa Arab dan bahasa Mandarin. Bahasa Arab sendiri sasarannya adalah murid kelas 3 SDN 015921 Kedai Ledang, yang mana kami mengajarkan kepada mereka huruf-huruf hijaiyah dan kosakata benda yang ada pada sekitar mereka dengan menggunakan bahasa Arab. Sedangkan sasaran kelas Mandarin ditujukan pada adik-adik PAUD Asyif. Tiada kata yang dapat ku ucap saat kau pergi. Hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Walau berat di hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat.
takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup